Assalamualaikum. Hari ini untuk mata kuliah struktur bangunan bertingkat sedang, saya akan menjelaskan tentang modular, sistem struktur grid, dan tributary area. Kita mulai pertama dari modular system. Apa itu modular system? Cakupan bahasan pada modular system ini adalah pertama, bangunan bertingkat itu lebih memungkinkan untuk menggunakan modular, ya. Lalu kedua, pendekatan penentuan modular pada bangunan. Lalu ketiga, implementasi modular pada perancangan struktur. 4, ya, kelebihan penggunaan sistem modular. Kelima, sistem struktur bangunan bertingkat. Dan keenam, penggunaan sistem modular pada sistem struktur portal bertingkat. Nanti kita akan coba bahas apa itu portal bertingkat. Oke. Modular atau modul dasar, ya, adalah satuan terkecil pada suatu ruang yang ditentukan oleh parameter tertentu, kegiatan dominan, furniture, dan material yang digunakan pada suatu bangunan. Jadi, bicara modular adalah kita melihat sebuah pengulangan gitu. Kita mengulang misalkan sebuah kotak atau kubus begitu ya. Kita buat seperti ini, lalu ya kita tambahkan lagi dengan balok lainnya atau kubus lainnya. Kita tambah lagi dengan balok yang sama, lalu kita tambah lagi dengan balok yang sama, ya. Ini kita bisa anggap sebagai ada 4 modul, ya. Ada 1, 2, 3, 4 gitu, ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini adalah menunjukkan jumlah dari satu kesatuan ini gitu ya, makanya dibilang satuan terkecil ya. Kita anggap 1, 2, 3, 4 box ini ya merupakan satu gabungan. Nah, satu gabungan. Kalau kita merujuk ke hanya satu kotak saja, kita bilangnya satu kesatuan. Modular. Ya, kalau satu kotak saja namanya modular. Tapi kalau satu kesatuan seperti ini, ya, ini digabung jadi satu. Bukan lagi modular, tapi sudah gabungan. Ya, kalian harus bisa membedakan itu ya. Jadi modul itu adalah satuan terkecil pada suatu ruang yang ditentukan oleh parameter tertentu. Nah, penentuan parameter inilah yang nantinya akan menentukan seberapa besar satu modul itu gitu ya. Nih, kalau kita lihat gambar ini ya, ini kita bisa lihat bahwa ada pengulangan kotak di sini ya. Nah, pengulangan ini ya, satu kesatuan dinding ini itu dibuat oleh modul-modul dasar yang digabung menjadi satu gitu ya. Jadi kalau ini kita bisa bilang satu kesatuan atau gabungan, tapi setiap satu kotak ini kita bisa bilang modul. Jadi di sini kalau pertanyaannya ada berapa modul, ya kita tinggal hitung aja ada berapa kotak di sini, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu. Ya. Lalu kenapa harus belajar modul? Nah, dalam perkembangannya bangunan sedang berarti kan bangunan tersebut lebih dari satu lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai. Berdasarkan peraturan pemerintah, bangunan bertingkat sedang
itu berada pada level 4 sampai 8 lantai ya. Jadi 4 sampai 8 lantai. Ini untuk sedang gitu. Nah, pada akhirnya untuk kemudahan dalam membangun bangunan dan untuk mencegah terjadinya akibat gempa yang sangat buruk, maka banyak bangunan ya, kalau kalian lihat itu tidak bentuknya tidak aneh-aneh gitu ya. Maksudnya biasanya bangunan yang sudah 3 lantai, 4 lantai gitu, dia akan sama gitu denahnya. Jadi misalkan lantai dasarnya seperti ini, maka nanti lantai 2-nya seperti ini juga. Nah, 3 juga seperti sama seperti ini gitu. Ya seperti kalian waktu kuliah lah gitu ya. Kalau kalian lihat Unindra gitu ya, di misalkan begini denah lantai dasarnya gitu. Nanti lantai 2-nya gitu juga tuh ya, akan sama dia denahnya. Nanti lantai 3-nya gitu juga akan sama tuh ya, terus begitu 1 2 3 gitu. Nah, ini apa namanya yang disebut tipikal ya. Tipikal itu dimana ada lantainya dari atas, dari paling bawah, dan lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 dan seterusnya itu sama. Berarti kita anggap dia punya denah tipikal gitu. Nah, dalam denah-denah ini ya, itu ada kolom-kolomnya ya. Ada kolom-kolomnya di sini. Tentu dong, kan nggak mungkin kalau misalkan sebuah denah ya seperti ini tidak ada kolomnya gitu. Lalu siapa yang menahan beban-beban itu? Maka dari situ muncullah kolom-kolom gitu. Nah, kolom-kolom ini akan membentuk secara tidak langsung adanya sebuah ruang ya, sebuah ruang. Ada 4 titik ya, ada 4 titik yang mana satu modul dalam bangunan bertingkat ya, itu terdiri dari 4 kolom seperti ini. Jadi kalau misalkan kita melihat di sini ada muncul pertanyaan, ada berapa modul di sini? Kita lihat di sini ada berapa kumpulan kolom 4. Saya sudah bilang tadi satu modul terdiri dari 4 kolom, 1 2 3 4 gitu ya. Nah, kalau muncul pertanyaan seperti ini ya, nah ada berapa modul nih ya, ada berapa, kita coba hitung dulu. Ada 1 2 3 4 5, kalau mirror berarti ini 6 7 8 9 10 gitu. Nah, pada akhirnya kita bisa tahu bahwa dalam bangunan ini terdapat 10 modul. Nah, 10 modul di mana satu modul berukuran A kali B gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan ke suatu gedung gitu ya yang mungkin denahnya sama dari atas ke bawah gitu kan, minggu lalu saya udah minta kalian untuk mencari denah sebuah bangunan bertingkat gitu ya. Nah, bangunan tersebut itu punya modul ya, punya modul-modul tertentu. Nah, modul-modul inilah yang pada bangunan bertingkat sedang itu bentuknya seperti ini. Makanya saya gambar ini. Kolom gitu ya. Tuh. Ya, jadi satu modul terdiri dari sebuah ruang yang diapit oleh 4 kolom. Tuh, inilah yang disebut modul.
Inilah yang selalu diulang-ulang pada bangunan, diulang lagi, diulang ke samping, diulang ke atas. So, ya. Ini sama juga. Ini ada satu modul, modulnya seperti ini, gitu juga pengulangan modul. Nah, jadi paham ya, maksudnya modul itu adalah satuan terkecil atau ukuran terkecil dari sebuah ruang. Ya, bisa ruang, bisa mungkin skala yang lebih kecil lagi, kayak sebuah furniture yang tadi ditempel di dinding, yang kotak-kotak tadi, yang warna-warni tadi, gitu ya. Jadi modul dalam konteks bangunan bertingkat sedang adalah satuan terkecilnya adalah ruangan yang diapit oleh 4 kolom. Nah, gitu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham ya. Lanjut. Nah, ini seperti ini. Ya. Kalau kita lihat contoh-contohnya, ini ada ini satu modul, ini satu kotak satu modul. Kalau kalian pernah nonton film Wolverine ya, yang Wolverine yang ke Jepang ya, dia yang di hotel ini tuh satu modul ya, ini satu modulnya, ini satu modul ini satu modul lagi, modul ini satu modul gitu ya. Jadi untuk kemudahan dalam membangun bangunan atau dalam rangka sebuah estetika, pengulangan modul ya, pengulangan satuan terkecil dalam sebuah bangunan itu biasanya dilakukan. Ya kan, jadi indah tuh, segitiganya dibalik-balik gitu. Walaupun dia sama bentuknya, tapi kalau dibalik-balik jadi estetisnya ada dan fungsional gitu. Ya, ini juga diulang-ulang, digabung-gabung jadi satu. Ini juga bisa. Ini juga jadi cakep kan? Tuh. Padahal diulang-ulang, tapi dengan konfigurasi tertentu akhirnya jadi menarik. Ini juga begitu. Ya. Pada akhirnya, modul tidak terpatok pada suatu ukuran. Ya. Kalau kita lihat di sini, modular versi bangunan ini dengan modular versi bangunan ini beda. Dengan ini beda. Dengan ini beda. Dengan ini beda gitu, ya. Jadi bicara modul sebagai satuan terkecil tidak dipengaruhi oleh ukuran, tapi dipengaruhi oleh sebuah apa ya istilahnya itu, kalau misalkan perbandingan kali ya. Jadi kalau kita lihat di sini di bangunan ini itu bukan modul itu bicara mengenai ukurannya, tapi modul adalah yang kita lihat ada pengulangan di bangunan tersebut gitu. Maksudnya kalau kita lihat di sini, oh yang diulang segitiga seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa oh ya ini bangunan ini adalah modular segitiga. Kenapa? Karena ada pengulangan di situ. Kalau nggak diulang itu berarti bukan modular gitu kan? Ya, kayak gini. Ini kan diulang lagi gitu. Dengan ukuran yang sama, bentuk yang sama gitu. Nah, inilah yang kita bisa bilang modular. Ini juga sama. Tapi ini saya kurang setuju menjadi sebuah modular karena mungkin ukurannya tidak sama. Ya. Jadi yang namanya modular, misalkan ada sebuah bangunan dibilangnya bangunan modular. Ya maka bentuknya harus sama, jangan beda-beda. Kalau bentuknya sudah sama, maka ini menjadi satu kesatuan, dan satu kotak ini kita bisa katakan modulnya yang ini gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami maksud dari modul itu adalah apa. Tapi kalau saya rasa ngeliat bangunan seperti ini dengan contoh-contoh seperti ini harusnya sudah paham ya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini modul dasar adalah merupakan suatu ukuran dasar dalam koordinasi modular dengan sistem simbol M dengan ketentuan 1M sama dengan 10 cm
atau 100 mm. Ini adalah salah satu acuan saja, tidak baku, karena saya bilang tadi kadang modul dasar dari sebuah bangunan akan berbeda-beda sesuai dengan bangunan yang di aplikasikan sistem modul ini gitu ya. Mungkin kalian bisa baca sendiri nih tuh ya. Nanti kalau kalian tidak paham kalian bisa tanya ya, kalau saya jelaskan ini akan sangat panjang sekali. Nah, ini juga kalian bisa baca ya, keunggulan apa sih unggulannya modular. Yang jelas karena dia dibuat sama lalu disusun berbarengan, disusun untuk sebuah bangunan, maka pada akhirnya produksinya lebih mahal. Lebih massal. Produksi massal mengakibatkan lebih cepat, ya kan? Karena lebih cepatnya pembangunan kayak yang sebelumnya ini, ya nih, dia dengan hanya satu orang dia hanya satu orang di mesin bisa membuat bangunan ini. Jadi yang tadinya memerlukan banyak orang untuk membaut, untuk mengangkat segala macam, sekarang dengan hanya satu orang bisa dia membangun bangunan ini ya tanpa banyak tenaga gitu ya. Pada akhirnya kan kalau bicara modular, maka bangunannya diproduksi secara massal dengan metode prefabrikasi. Pada akhirnya lebih cepat ya. Lalu pada akhirnya kuli-kuli atau pekerja lapangan dapat dikurangi gitu. Dan dapat dikolaborasikan dengan pekerjaan desain ya, dengan manufacturing. Karena kan kalau prefabrikasi itu maksudnya adalah bangunan metode di mana barang sudah ada lalu di lahan di site bangunan langsung dipasang, jadi kayak masang puzzle aja gitu ya. Lalu pada akhirnya dengan adanya pabrikasi maka detailnya itu terjamin dan quality controlnya sesuai dengan yang diinginkan. Kalau kita ingin bikin 4 meter, maka nanti akan dibikin oleh mesin dipotongnya 4 meter presisi. Ini adalah keunggulan bila kita menggunakan modular gitu ya. Lalu sistem modular ini menjadikan bangunan masuk dalam industrialisasi, maka direalisasi dengan cara fabrikasi komponen dengan pengiriman dari pabrik ke lapangan dan keakuratan dimensi komponen bangunan saat produksi. Ya, saya bilang tadi karena yang bikin mesin, jadi pada akhirnya lebih presisi gitu ya. Lalu standarnya juga komponen bangunannya penting diperhatikan ya. Ini kalian bisa baca. Lalu koordinasi dimensi komponen bangunan sehingga sistem modular akan efektif gitu. Ini juga ya. Jadi nanti misalkan bicara modular seperti saya bilang tadi, kalau sistem modular bikin dinding itu pabrik yang motong dindingnya. Jadi dinding yang dibeli sudah udah jadi. Dinding beton misalkan. Oh iya, saya nanti pengen dindingnya bolong di bagian sini, bisa dipesan. Akan datang pakai truk dinding ini utuh, datang ke site, dipasang langsung plug. Nah, itu lebih cepat gitu. Tapi kalau biasanya yang terjadi kan adalah bata pasang 1, pasang 2, pasang 3, pasang 4, terus pasang lagi atasnya, atas lagi pasangnya gitu. Terus gini kan sampai jadi dinding. Nah, kalau ini dari sisi SDM akan butuh orang banyak, waktu banyak ya. Tapi kalau dari sisi modular dengan langsung jadi begini udah hemat waktu, lebih cepat, orangnya dikit gitu ya. Nah, ini kembali ke kebijakan masing-masing kontraktor ya. Seperti itu. Nah, ini modular kalian bisa cek sendiri ya.
kayak gini. Nah, ini untuk ketentuan gambarnya seperti ini. Di Gamtek saya rasa sudah ada, kalau belum ya sebagai tambahan saja. Ini yang menjelaskan harus dosen Gamtek ya. Ya tentunya kalau kalian mau bikin bangunan dengan sistem modular, tidak lagi begini gambarnya. Maaf. Tidak lagi begini. Bata. Kalau bata ya dia menotasikan batu bata, tapi kalau kosong begini ini menandakan beton gitu. Ya jadi beda. Karena setiap notasi menggambarkan sebuah material nyata. Hanya kita bisa membacanya ya via notasi gitu. Ini tukangnya bingung. Ini dinding bikin pakai apa ya? Gitu. Pakai beton kah? Pakai batu bata kah? Gitu. Atau pakai hebel kah? Ya karena semua itu tergantung oleh notasinya. Ya ini pada akhirnya nanti dengan adanya modular atau pengulangan satuan terkecil tadi, kita bisa menentukan besar dari furniture yang kita pengen. Oh, dengan modular jadi lebih mudah dalam menentukan furniture atau barang-barang yang kita pengen gunakan, dan tidak takut lagi akan membuat sirkulasi menjadi tidak lancar, karena semua furniture sudah dihitung sesuai dengan lantainya. Misalkan kalau ini kita lihat ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5. Anggaplah satu modul ini ukurannya 1 meter, maka jarak sini 5 meter kan. Nah dari 5 meter itu bagaimana kita ingin membuat sirkulasi. Saya ingin membuat sirkulasi misalkan 2 meter gitu ya, 2 meter. Nah ini akan kita blok di sini. Nah pada akhirnya nanti sisanya yang 3 meter kita bisa pakai buat kasur, bisa buat lemari, bisa buat macam-macam gitu, tanpa mengganggu 2 meter yang sudah kita hold atau kita pisahkan untuk sirkulasi. Jadi sangat menguntungkan sekali sebenarnya saat kita bisa menggunakan modular dengan baik. Dan sebenarnya penggunaan modular ini lebih enak di interior, tapi kadang untuk interior sendiri arsitek atau desain interior tidak melulu menggunakan sistem modular. Ini hanya sebagai sebuah metode saja, salah satu metode untuk membuat semacam konfigurasi furniture dan ruang yang lebih baik gitu ya. Ini contohnya ya, ini satu modular nah ini satu modularnya. Jadi kalau di sini ditanya ada berapa modular, di sini ada 2. Di sini ada berapa modular, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 modular kayak gitu ya. Kayak bilang tadi, dalam konteks bangunan sedang ya, itu satu modul digambarkan oleh daerah yang dikelilingi oleh 4 kolom gitu ya. Ini tuh yang saya bilang tadi ya. Jadi kita bisa asumsikan ruang sirkulasinya tidak akan berkurang. Kenapa? Karena sudah ukur terlebih dahulu. Oh, meja sekian kali sekian, kursi sekian kali sekian gitu ya. Nanti berarti sisanya segini, bisa lewat nggak ya orang. Nah itu bisa kecek dengan metode modular ini. Jadi kalau nanti bicaranya interior satu ruangan, maka modulnya berubah lagi. Kalau dalam sebuah bangunan, satu modul itu bisa sebuah ruang yang dikelilingi oleh 4 kolom. Tapi untuk satu ruangan
satu ruangan ini ya itu modulnya akan tentu lebih kecil gitu. Kalau dalam sebuah bangunan satu modulnya ruangan yang diapit oleh 4 kolom, maka dalam sebuah ruangan yang tadi, yang satu kotak tadi, yang dikelilingi oleh 4 kolom tadi, maka modulnya menjadi mungkin lantai atau mungkin kita bisa gunakan hal yang lain gitu. Ya, jadi semakin kecil skala sebuah bentukan bangunan, maka modulnya pun akan semakin kecil gitu. Kalau tadi pas bangunan modulnya kolom, maka saat sebuah ruangan, maka modulnya bisa keramik atau bisa furniture sendiri, ya. Seperti itu. Ya, ini adalah modul. Jadi modul juga macam-macam ya. Ada modul perancangan, ada struktur, modul bahan, modul utilitas, modul pengaman furniture gitu kan. Polanya bisa grid, radial, atau linear. Gitu. Kalau kita bisa lihat di sini, ya. Ini ada semua contoh-contohnya. Gitu. Ya kalau modul struktur tuh tadi yang kolom-kolom tadi. Ruangan yang dikelilingi oleh si struktur tadi. Nah, ini modul struktur nih. Modulnya segini. Yang modul perencanaan ya tadi ini kita jadi lebih besar, kita garis-garis gini untuk mendapatkan modul-modul yang lebih kecil. Gitu, ya. Modul bahan material. Nah, nanti misalkan kita ingin membuat dinding di bagian sini gitu ya. Kita ingin membuat dinding. Nah, maka nanti kita bisa langsung pesan dinding jadi. Jadi sampai site atau sampai lahan terbangnya bangunan, dindingnya langsung tinggal pasang. Kalau kalian aware sama gedong itu juga ada dindingnya dinding yang dibikin bukan di lahan, tapi dindingnya dicetak dulu, udah jadi baru ditempel. Jadi lebih cepat. Ya. Tuh. Kalau utilitas kalau utilitas itu bicaranya mengenai modul untuk kelistrikan atau untuk masalah plumbing gitu ya, kayak gitu. Tapi itu bukan scope kita sekarang bahas itu, ya. Dan terakhir modul perlengkapan furniture-nya. Yang tadi sudah kita bahas tuh yang di slide yang merah-merah tadi ya. Bagaimana modul untuk furniture akan beda dengan modul untuk struktur. Jadi pada akhirnya setiap hal itu akan menggunakan modul secara tidak langsung, tapi dengan ukuran atau skala yang berbeda-beda gitu ya. Paham ya maksud saya? Ya, ini contoh aja ya. Dan modul. Seribut apapun bangunan pasti dia akan terdiri dari modul ya. Ini ada modul di sini, modul atau modul besarnya gitu ya. Kalau bisa diskalakan, misalkan ini bangunan gitu ya. Oh iya, ini adalah modulnya modulnya begini misalkan. Gitu ya modulnya. Nah, ini adalah satu modul untuk skala bangunan. Tapi kalau kita jembrengin lantainya, keramik ya atau mungkin furniture menjadi modul dalam skala ruangan atau interior. Ya, jadi kalian menentukan itu ya berdasarkan skalanya gitu ya. Kalau bangunan ya saat modulnya ya ruangan yang ada di antara 4 kolom ini gitu. Atau luasan ini A kali B
A kali B itu diulang-ulang. Nah, berarti ini menjadi sebuah modul. Maka tadi kan ciri-cirinya ada pengulangan, dia satuan terkecil gitu. Kalau kita jembrengin ke sini ya, jadinya saat skala ruangan terjadi, maka keramik lah yang menjadi skalanya. Itu misalkan tempat tidurnya berapa keramik sih? Oh, tempat tidurnya misalkan 10 keramik gitu. 10 keramik itu adalah terdiri dari eh, mungkin bukan ya 10 keramik bisa. Ya 10 keramik ya, misalkan 10 keramik gitu ya. Nanti misalkan meja riasnya berapa keramik ya gitu. Oh ya, meja riasnya ada misalkan 20 bukan sekitar 6 lah, 6 keramik lah gitu. Nah, pada akhirnya kan jadi sangat mudah sekali ya dalam menyusun furniture dalam sebuah ruangan. Lagi-lagi ini hanya sebuah metode. Arsitek bisa pakai metode lain. Ini salah satunya. Kayak gitu ya. Nah, ini nanti kalian bisa baca seperti apa ya. Nah, ini modulnya. Ini modul. Ini modul. Jadi dalam ini ada ada dua modul gitu. Oke. Kita sebelum masuk sistem struktur portal bertingkat harus dipahami dulu bahwa pada akhirnya nanti modul itu akan selalu kita gunakan dalam bangunan bertingkat sedang ya. Nah, ini adalah sistem baru. Kalau kemarin kan kita tahunya sistem struktur itu adalah susunan struktur yang menyalakan beban. Di tidak bertingkat, kita tahu ada atap, ada kolom praktis atau dinding, lalu ada fondasi. Sesimpel itu. Tapi untuk bangunan bertingkat, itu butuh sebuah sistem baru di mana mereka secara kesinambungan bisa nyalurin beban dari atas sampai ke bawah. Kalian udah buat tuh di tugas sebelumnya ya, mengenali beban mati, beban hidup, dan bagaimana distribusinya dari atas sampai ke bawah. Nah, salah satu sistem yang mampu untuk menyalurkan beban atau sebuah sistem yang biasa atau umum digunakan adalah portal bertingkat. Ya, jadi kita sebut portal bertingkat. Orang luar bilangnya frame, karena memang bentuknya kayak frame gitu. Ya, kita lihat kayak apa sih? Ini coba pembahasannya kalian baca sendiri aja. Ya, ini adalah sistem struktur yang lazim digunakan. Tadi salah satunya ada portal bertingkat. Ini adalah jenis-jenis lain yang kalian akan pelajari satu persatu. Ya, seperti itu. Lalu ini apa? Sistem struktur rigid frame. Ya, terdiri dari elemen-elemen linear yang dihubungkan menggunakan join atau penggabungan. Beban berada pada elemen struktur tersebut berjalan menerus pada titik hubung sehingga mencegah rotasi relatif di antara elemen struktur yang dihubungkan. Ya, ini saya pernah bahas kalau nggak salah di semester lalu itu ya. Saya pernah bahas di semester lalu mengenai sambungan-sambungan ya, ada sambungan ada rigid, ada bracing, ada diafragma ya, dan ini masuk ke jenis rigid ya. Ingat nggak? Semester lalu saya bahas pengaku bangunan tuh ada bracing, ada diafragma, ada rigid. Nah, dalam bangunan bertingkat kebanyakan orang menggunakan rigid, maka di sini dibilang rigid frame atau rangka kaku, karena rangka tadi diperkaku di mana, di joinnya, di hubungnya gitu kan. Oke. Nah, seperti ini rigid frame itu ya, dia titik perkuatannya berada pada joinnya. Nih joinnya nih. Nih, bagaimana dia menghubungkan join-join ini agar si bangunannya tetap stabil. Bentuknya frame ya, frame. Kayak frame tuh kayak bingkai gitu kan.
Tuh. Dan dia rigid. Rigidnya di mana? Rigidnya adalah hubungan antara balok dengan kolomnya. Gitu, ya. Hubungan balok sama kolomnya itu rigid. Bentuknya itu frame. Makanya namanya rigid frame gitu, ya. Rigid itu apa? Kakuannya, frame itu adalah bentuknya. Makanya namanya rigid frame. Kalian baca sendiri nih ya. Kalau nggak paham tanya. Ini juga baca. Tapi kalau nggak paham baru nanya. Gitu. Ya. Nah ini ya, core dan rigid frame. Oke. Tadi bicaranya adalah sistem strukturnya. Ada rigid frame dan core dan rigid frame. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang tributary area. Apa itu tributary area? Ini kalian bisa baca sendiri. Ini bahasa Inggrisnya. Tributary area is a loaded area that contribute to the load on the member supporting that area. Kalau bahasa Inggrisnya agak tricky, agak ribet, tapi gampangnya adalah tributary area adalah area, ya, area. Jadi kalau bicara tributary area adalah sebuah area di mana dia akan ditopang oleh satu kolom, gitu, ya. Kan tadi saya udah bilang bahwa bangunan bertingkat sedang terdiri dari plat-plat tertentu kan. Maksudnya luasnya itu sama dari bawah ke atas, sama tipikal gitu. Nah, pada akhirnya akan terjadi kolom, ya, kolom gitu ya. Nah, berarti kan ada lantai-lantai yang akan ditahan oleh si kolom tersebut. Nah, luas area yang ditahan sama satu kolom itu disebut dengan tributary area. Areanya ininya namanya tributary. Jadi tributary area. Ya. Nah, kalau kalian lihat gambar ini harusnya sudah kebayang maksud saya. Ya, dengan denah seperti ini, ya, maka yang tengah, kolom yang tengah akan terkena dampak paling besar. Yang pinggir itu akan terkena setengah, yang ujung akan terkena satu. Gitu. Ya. Jadi nanti gini teman-teman cara mencarinya. Misalkan ini kolom, ya. Kolom. Nah, seberapa luas sih bidang handle-nya? Nah, seberapa luas sih satu kolom ini? Kita nggak usah bilang kolom pinggir tengah ujung. Seberapa besar sih kolom ini akan menahan beban lantai gitu. Ini kan lantai nih, ini lantai. Nih, lantainya nih, gitu ya. Caranya gini, kalian lihat kolom-kolom di sekitarnya. Kolom-kolom di sekitar dari si kolom tengah. Misalkan saya mau menentukan kolom yang ini nih, yang saya temuin tengah nih. Gimana caranya? Kita lihat dulu nih, ya. Kolom-kolom yang ada di pinggir-pinggirnya. Ya, kolom-kolom yang ada di pinggirnya. Gitu. Ya. Kita lihat di sini kolom-kolom yang ada di pinggirnya itu jadi selalu dia mempunyai jarak setengah-setengah ke kolom sekitarnya. Maksudnya setengah dihandle oleh dia, setengah dihandle oleh kolom ini gitu. Setengah dihandle sama kolom tengah, setengah dihandle sama kolom pinggir. Gitu. Makanya kolom ini adalah hasil dari bagi-bagi setengah sama kolom sekitarnya. Ya. Ini bagi-bagi setengah sama ini dan ini. Ini bagi-bagi setengah ini sama ini.
yang ini dan seterusnya gitu ya. Sekarang kalau pinggir gimana? Oke, kalau pinggir kita lihat kalau pinggir nih saya temuin ya. Lalu yang ada di sekitarnya mana? Ini, ini sama ini gitu ya. Nah, kita lihat ini sama ini setengahnya di mana? Di sini. 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 Nah, pada akhirnya kan dapat nih. Oh, maka ini adalah luasan dari tributary area yang ada di pinggir gitu. Sekarang kalau ujung gimana? Kita lihat di ujung. Kita lihat, oh ada kolom ini, kolom ini, kolom ini. Nah, sekarang ini sama ini setengahnya mana? Ini sama ini setengahnya mana? Ini sama ini setengahnya mana? Ini. Nah, berarti inilah adalah tributary area dari kolom ujung. Nah, gitu ya. Berarti dalam sebuah bangunan dengan sedang itu hanya ada 3 jenis kolom, tengah, pinggir, ujung. Tapi kadang-kadang ada juga kolom-kolom yang nanti kalian temui seperti pada kolom, tapi dia menjorok sedikit lantainya gitu. Ada cantilevernya lah gitu. Tapi itu nanti bahasan di selanjutnya. Oke. Yang penting kalian paham cara membuat tributary areanya. Nih ya. Nih, lihat. Mana nih sekitarnya? Mana kolom sekitarnya? Ada dia, ada dia, ada dia, ada dia. Ya, ada dia, ada dia, ada dia. Kita lihat setengah, ini sama ini setengahnya di sini, ini sama ini setengahnya di sini. Jaraknya maksudnya ya, jaraknya. Ini sama ini setengahnya di sini, ini sama ini setengahnya di sini, ini sama ini setengahnya di sini, ya. Ini di sini, ya, di sini, lalu di sini. Ya, berakhirnya inilah tributary area dari yang area coklat gitu. Gitulah. Ya, ini adalah tributary areanya, ya kolom, ini ada beam, ya ada girder, ya, gitu. Nah, ini harusnya ini setelah slide yang ini. Nih ya. Jadi kita perlu tahu bahwa ada urutan-urutannya. Yang pertama ada plat, nomor 1. Plat. Ada plat, ya. Bawahnya plat, ada beam atau balok. Beam atau balok. Bawahnya yang menahan balok ada girder. Gitu. Jadi urutannya gitu. Plat, beam atau balok, dan terakhir adalah girder gitu. Ini adalah jenis yang sudah lama ya. Kalau jenis sekarang itu biasanya habis plat langsung balok saja kayak gitu ya. Kalian lihat di sekolah kalian dulu atau di Unindra ya, gedung Unindra itu dia menggunakan hanya plat dan balok saja gitu. Ya, ini seperti ini. Nanti kalian bisa baca ya, bisa cerna sendiri gambar ini. Ini kalau two way slab, ini one way slab, dan ini two way slab. Maksudnya apa? Jadi pada gedung bertingkat, plat lantai itu didukung oleh balok dan kolom seperti yang saya bilang tadi. Ya, beban itu disalurkan ke kolom dan balok dengan cara yang berbeda. Jadi ada 2 cara. Ada sistem satu arah. Maksudnya cuman ada kolom dan balok pada satu sisi, kolom balok, tapi sisi ini nggak ada. Ada yang sistem satu arah, ada yang sistem 2 arah. Ditopang oleh kolom balok di kedua sisi. Ya, kalau ini kan hanya ada sini sama sini. Kalau ini kan 1, 2, 3, 4 ada baloknya semua. Nah, itu membedakan antara sistem satu arah dengan sistem 2 arah kayak gitu. Biasanya kalau sistem 2 arah itu digunakan untuk plat yang lebar, yang panjang ke lebarnya hampir sama gitu ya. Kenapa? Kalau dia misalkan panjang lebar hampir sama dan satu sisi tidak ada balok, maka dia akan turun, akan melandut gitu ya. Kalau satu arah itu biasanya digunakan untuk plat
yang rasio atau perbandingan panjang kali lebarnya itu beda jauh gitu. Sorry kebalik. Jadi biasanya ini jadi lebar, ini jadi panjang. Biasanya lebarnya dikit, bisa lebarnya cuma 2 meter atau 1,5 gitu. Panjangnya bisa 6 meter gitu ya. Ini nggak bisa lebar-lebar nih, makanya dia berani nggak pakai balok. Makanya si plat ini tidak perlu diberi penahan seperti ini karena jaraknya yang pendek gitu. Karena jaraknya yang pendek, makanya tidak perlu ada balok di bawahnya. Karena kemungkinan ledet sangat kecil sekali gitu. Tapi panjangnya tetap sama. Tapi lebarnya beda. Karena lebar. Karena ini lebarnya itu lebih, karena rasio panjang kali lebar di sini kecil. Misalkan panjangnya 6, lebarnya 5. Ya rasionya kan kecil ya. Maksudnya saat dibagi 6 bagi 5 kan 1 koma. Tapi kalau misalkan untuk satu arah itu misalkan ini cuma 2, ini bisa 6. 6 bagi 2 4 tuh. Gede kan? Karena rasio gede maka dibilangnya sistem satu arah. Tapi kalau ini 6, ini 5. Ya, 6 bagi 5 1 koma. Nah, karena kecil maka ini jadi sistem 2 arah dan membutuhkan balok. Oke, kayak gitu ya. Untuk slide yang lain nanti saya kasih aja via grup, kalian baca lebih lanjut karena kalau saya ngomong terus nanti akan ngantuk kalian ya. Jadi baiknya kalian baca. Nanti saya kasih PDF-nya atau kalian bisa mengulang video-video ini, bisa mengulang slide-slide-nya atau mengulang omongan saya. Setelahnya kita bisa diskusi di grup. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.